Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan bersyukur kepadamu karena kehidupan yang Engkau karuniakan ini masih terus berlangsung. Dalam anugerah-Mu, kami akan mendengarkan suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudaraku, judul renungan kita pada hari ini, hubungan Tuhan dengan manusia mesra. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita berpikir bahwa kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, atau kita bisa mengetahui tentang keinginan Tuhan atau maunya Tuhan. Dasar untuk mengatakan bahwa kita bisa mengetahui tentang kehendak Tuhan itu seperti ini. Saya akan rajin berdoa, rajin beribadah di rumah, rajin beribadah di gereja, dan semacamnya. Pernyataan semacam ini akan terus terdengar di tengah kehidupan ini. Apakah kita harus marah-marah kepada sesama yang memiliki pemahaman seperti itu? Saudara-saudaraku, saran saya, kita tidak usah marah. Pembacaan kita tadi berawal dari kisah tentang penderitaan umat Tuhan di Mesir, lalu Tuhan mengutus Musa. Ketika Tuhan mengutus Musa, di dalamnya ada percakapan. Percakapan itu sangat panjang, Bapak Ibu. Tuhan katakan bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh
kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Singkatnya, Tuhan katakan kepada Musa, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Penderitaan atau permasalahan umatnya, Tuhan tahu. Tindakan Tuhan selanjutnya, Tuhan katakan kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ketika Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun, Tuhan memiliki hubungan bukan hanya dengan Musa, Harun, dan Israel. Tuhan pun memiliki hubungan yang sama baiknya dengan Firaun dan semua orang Mesir pada waktu itu. Dasar hubungan itu ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Makanya ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan memberitahukan secara terperinci apa yang akan terjadi dengan Musa, Harun, Israel, termasuk Firaun. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, ketika mereka, yaitu Musa dan Harun, berbicara kepada Firaun, Musa dan Harun itu berdialog, bercakap dengan Firaun, dan itu benar-benar terjadi. Dialog itu diprakarsai atau dimulai oleh Tuhan Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Ketika Tuhan memprakarsai dialog itu, Tuhan pun berfirman kepada Musa dan Harun dalam ayatnya yang ke-8. Tuhan berfirman berarti Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Di waktu lampau, kalau Tuhan berbicara kepada manusia, bisa melalui semak duri yang terbakar, seperti yang dialami oleh Musa. Tapi juga bisa melalui mimpi, seperti yang dialami oleh Yakub. Di masa ini, Tuhan masih berfirman, tetapi tidak lagi melalui semak duri yang terbakar atau melalui mimpi. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ini mengajar kita bahwa dalam kehidupan ini tidak akan pernah berlaku keinginan manusia. Kehidupan ini tetap dipelihara oleh Tuhan, dan pemeliharaannya disampaikan kepada umatnya melalui berbagai hal. Jadi percakapan-percakapan yang selalu terjadi di antara kita, mari kita pelihara sebagai percakapan yang baik dan penting, dengan tetap menghormati dan menghargai siapapun yang akan menjadi teman dalam percakapan selanjutnya. Seperti itulah cara Tuhan berfirman kepada kita di masa ini. Dalam hidup ini, Tuhan sendiri tidak pernah berkata kepada manusia seperti ini, terserah kamu deh. Gak ada ungkapan itu di dalam Alkitab. Dalam kehidupan ini berlaku kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan manusia dan dunia ini. Saudara ada di rumah, saudara ada di pasar, saudara ada di kantor, atau di mana saja, ketahuilah, itulah yang terbaik bagi kita dan sesama. Itu berarti kita pernah berada pada tempat-tempat lain dengan sesama, mungkin di kota-kota lain. Siapa itu sesama dalam kehidupan ini? Sesama itu adalah suami
istri, anak-anak. Kemudian sesama yang lain, mungkin tetangga kita. Yang lain lagi, mungkin sesama yang kita jumpai di pasar atau di mal dan lain-lain. Semua yang Tuhan anugerahkan bukan hanya untuk sekelompok orang di dunia ini. Setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan ini akan berlanjut menurut kehendak Tuhan. Musa dan Harun dalam usia 80 dan 83 tahun, Tuhan masih berfirman, masih berbicara dengan mereka sampai saat itu. Dalam kehidupan ini, Tuhan sama sekali tidak pernah kaku terhadap kehidupan setiap orang. Dari dulu sampai nanti, Tuhan tetap berfirman kepada manusia. Jadi saudara-saudara, jangan dengan seenak hati mengatakan, aku tahu kehendak Tuhan, atau yang lain. Juga jangan kita katakan dengan seenak hati, aku tahu keinginan Tuhan. Itu gak akan pernah terjadi, saudara-saudaraku. Tuhan tidak akan pernah menginginkan kita omong kosong, apalagi menjadi pembual di tengah kehidupan manusia. Tuhan yang berfirman itu adalah Tuhan yang mesra dengan kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan tidak kaku, tidak gengsi untuk memimpin Musa dan Harun yang tua itu untuk bertemu dengan Firaun. Kalau berbicara tentang kehidupan ini, berbicara tentang masalah apapun, ingatlah, kita semua adalah manusia yang tidak mampu berbicara tentang kehidupan dengan berbagai masalahnya. Di tengah kehidupan ini, kita perlu memiliki relasi yang dekat, bahkan mesra, yang menggambarkan kisah kedekatan hubungan Allah dan ciptaannya. Kisah tentang kemesraan kedekatan hubungan Allah dan ciptaannya, di dalamnya Tuhan ingin memberi tahu keinginannya bagi seluruh umat manusia dan dunia ini. Hidup ini indah. Hidup ini bisa kita syukuri. Hidup ini bisa kita nikmati. Jadi kita semua perlu lebih dekat dengan Tuhan setiap saat. Tuhan tidak pernah menutup dirinya bagi manusia. Ingat perkataan Tuhan Yesus, ketuklah, maka pintu dibukakan. Datanglah kepada Tuhan dengan lebih hormat, karena Ia memang mesra dalam kehidupan ini. Dalam setiap pergumulan, kita ingin cepat selesai. Ini adalah bukti bahwa kita sering memaksa Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia dengan keinginannya, apalagi kita lakukan di dalam doa. Mari kita rubah keinginan seperti itu. Di waktu lampau Tuhan menyampaikan kehendak-Nya bahwa hati Firaun tetap keras sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Tetapi di akhir kalimat itu tertulis seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi kita harus bersedia mendengarkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus tetap juga bersedia mendengarkannya di tengah kehidupan yang tidak dapat kita pahami, utamanya pada akhir-akhir ini. Saudara-saudaraku, Paskah dalam kehidupan kita orang percaya adalah cara Tuhan menghubungkan dirinya dengan manusia. Tuhan tetap mesra dengan manusia. Paskah adalah bukti tentang keinginannya untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Yesus mati dan Yesus pula yang telah bangkit. Itulah keinginannya yang paling nyata bagi dunia dengan persoalannya. Tuhan Yesus tetap mesra, tetap dekat dengan kehidupan kita semua.
Kehidupan yang kita jalani ini adalah pasca Kristus. Tuhan Yesus tetap mesra dengan kehidupan yang Ia selamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menolong kita. Dan ketika Dia menolong kita juga tentunya dengan baik, hingga manusia menjadi sembuh. Dari dulu hingga nanti, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita manusia. Dia bersama dengan kita untuk menuntun kita melewati semua bentuk kehidupan yang tidak dapat kita selesaikan. Jadi kita akan dituntunnya untuk melewatinya, karena Dia begitu baik, mesra untuk menuntun semuanya dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 117 bait 1 dan 3. Sementara itu saudara-saudara di rumah dapat memberikan persembahan syukur dan juga persepuluhan. Mari kita menyanyi Gita Bakti 117. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi ini kami datang bersyukur kembali, karena hanya Engkau yang menyapa kami di tengah kehidupan ini dengan kuasa firman-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu dalam seluruh kehidupan ini. Karena di masa ini Bapa, ada banyak pergumulan yang sementara kami rasakan. Bukan hanya menyangkut dengan virus corona, tapi menyangkut dengan kehidupan itu sendiri. Untuk itu Bapa, kami mohon, karuniakanlah kepada kami semua hikmat-Mu, agar di tengah kehidupan ini kami mau lebih dekat kepadamu, agar dengan dekatnya itu kami percaya bahwa memang Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan pasti menuntun kami untuk melewati berbagai hal di tengah kehidupan ini. Tuhan baik untuk menuntun bukan hanya kami, tapi setiap sesama kami dalam kehidupan ini, setiap umat-Mu di dunia ini. Bapa di surga, hamba ingin berdoa kepadamu, khusus menyangkut dengan virus corona. Bapa di surga, umat manusia di dunia merasakan itu. Umat manusia di dunia ini, sementara ada yang dirawat. Bapa, kami mohon kepadamu, berkatilah kehidupan mereka di hari ini, agar mereka tetap ada dengan baik di dalam masa isolasi. Dan biarlah ketika itu mereka pun juga dijumpai oleh dokter dan perawat, sehingga mereka boleh mendapatkan pelayanan kasih yang daripada-Mu,
Dan kami percaya Engkau yang akan menuntun setiap pasien untuk melewati masa-masa ini, dan mereka pasti sembuh. Dan ketika itu, virus itu berlalu dari kehidupan umat manusia. Bapa di surga, inilah sebuah pengharapan. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, agar hal itu berlaku, dan kami mohon bukan untuk kami, tapi untuk setiap orang di tengah kehidupan yang masih merasakan sakit, utamanya juga di tanah air kami di Indonesia. Bapa di surga, hamba mohon Engkau memberkati bangsa dan negara kami, secara khusus sesama kami yang sakit, agar mereka pun juga boleh mendapatkan pengasihan-Mu untuk menjadi sembuh. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan dokter dan perawat, Tuhan Yesus memberkati mereka semua, agar mereka tetap ada dengan baik, dan dalam pekan yang baru ini mereka tetap bersukacita untuk melayani sesama kami yang membutuhkannya. Lalu hamba ingin berdoa kepadamu bagi semua umat manusia yang pada masa ini mereka sehat, mereka kuat. Kepadamu Bapa, hamba mohon, peliharakanlah mereka agar mereka tetap sehat, tetap kuat ketika mereka ada di rumah. Yakinkan mereka ini adalah kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan di masa ini. Begitu juga di tanah air kami. Tuhan berkati setiap orang yang kuat, yang sehat, agar mereka masing-masing ada dengan baik dalam kehidupan ini. Lalu di pagi ini hamba ingin berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan di Bukit Zaitun Makassar. Bapa di surga, berkatilah kehidupan jemaat-Mu, peliharakanlah semuanya dalam kehidupan ini, agar mereka semua ada dengan baik. Dan di tengah pergumulan bersama sebagai umat manusia, di jemaat Tuhan ada pergumulan. Hamba serahkan jemaat Tuhan yang ada dalam usia yang lanjut, dan mereka ada dalam kelemahan tubuh. Mereka ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka semua. Lalu hamba serahkan juga dalam kehidupan ini jemaat Tuhan yang bersukacita karena ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai sukacita mereka, agar mereka semua tetap sehat. Begitu juga dengan ulang tahun perkawinan. Bapa di surga, berkatilah ibu bapa dalam hidup rumah tangga dengan sukacita ulang tahun mereka, agar mereka tetap utuh dalam cinta kasih. Lalu hamba serahkan juga jemaat Tuhan secara khusus bagi anak-anak kami yang saat ini libur, tapi mereka memiliki kegiatan di rumah di mana mereka harus belajar. Tuhan Yesus berkatilah ketika mereka terus belajar, peliharakan sukacita mereka, dan yakinkan kami sebagai orang tua bahwa anak-anak belajar di rumah itu pun cara Tuhan, agar kami boleh mendampingi mereka, karena anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan pengetahuan yang terus bertambah, mulai dari sekolah sampai di rumah. Utamanya juga ketika di masa ini anak-anak kami semua harus di rumah. Lalu hamba serahkan juga pada pagi ini sesama kami di sekitar kami. Tuhan Yesus berkatilah hidup mereka, sertai dan pimpin, agar mereka pun juga ada dengan baik di hari ini. Bapa, di pagi ini tadi kami telah memberikan persembahan. Bapa di surga, berkatilah persembahan ini, peliharakan itu dalam kehidupan gereja-Mu, agar pekerjaan-Mu boleh terus dilakukan, dan nama-Mu lah yang tetap dimuliakan. Berkati berkat-berkat yang ada pada jemaat-Mu, agar itu pun juga dapat digunakan dalam kehidupan mereka, dalam hidup sehari-hari. Bapa di surga, di dalam doa syafaat ini, hamba ingin berdoa kepadamu bagi Ibu Pendeta Ika Mailuhu Air. Kami bersyukur karena menyangkut dengan kesehatannya.
ia ada dalam kondisi tubuh yang semakin baik. Bahkan ia pulih. Untuk itu kami serahkan dan kami mohon Tuhan berkati hamba Tuhan ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Berkati hamba Tuhan ini bersama dengan teman-teman pendeta dalam pelayanan dan juga bagi penatua dan diaken dalam pelayanan bersama. Kiranya Tuhan berkenan berkati kami semua agar kami tetap terpelihara dalam pelayanan dan jemaat Tuhan boleh dilayani. Tuhan Yesus, inilah syukur kami, permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini saya ingin menyampaikan selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh